Halo, semoga kalian selalu sehat walafiat dan kaya raya. Selamat datang kembali di channel Suka Nonton. Kali ini kita akan membahas film yang lagi-lagi menegangkan berjudul Elevation yang rilis pada tahun 2024. Menceritakan hewan atau apa ini seperti makhluk akhir zaman yang muncul dan menghabisi manusia secara brutal. Oke, siapkan kopi dan puyuh atau empe-empe agar lebih asyik nontonnya. Klik subscribe, like, dan bagikan kepada seluruh umat akhir zaman. Tanpa berlama-lama dan berkata-kata, mari ditonton lur. Cerita diawali dengan sebuah liputan dunia dalam berita yang menjelaskan tentang fenomena tanah ambles yang terjadi di beberapa negara. Dari lubang yang ambles itu muncullah makhluk asing bernama Reaper yang diperkirakan sudah berada di sana selama ribuan tahun. Dalam kurun waktu 2 bulan sejak kemunculannya, sebanyak 95% populasi umat manusia lenyap. Reaper hanya menyerang manusia yang berada di bawah ketinggian 8.000 kaki, sehingga mau tidak mau 5% umat manusia yang tersisa harus naik ke dataran tinggi di atas 8.000 kaki atau sekitar 2,4 km di atas permukaan laut untuk bisa bertahan hidup. 3 tahun sejak kemunculan Reaper, kisah akan beralih ke sekumpulan manusia yang berada di pegunungan Rocky, Colorado. Ada seorang bocah ngeyel bernama Hunter, nekat melewati batas aman di bawah 8.000 kaki hanya untuk mencari obat pusing Panadol. Ketika Hunter yang masih sedang asik meneropong mencari warung yang buka, tiba-tiba dikejutkan oleh kemunculan Reaper. Selamat dari Reaper, Hunter pun pulang ke pengungsiannya yang berada pada ketinggian 8.460 kaki dengan total populasi sebanyak 193 jiwa atau 60 kepala keluarga dengan lurah Pak Jonet. Di mana Hunter langsung menceritakan kejadian barusan kepada Will, ayah kandungnya, dan berjanji tidak akan pernah mengulanginya lagi. Kita diperlihatkan Katie, sahabat dekat Will yang selalu setia menemaninya berburu kancil bertanduk, di mana Will menceritakan tentang apa yang sudah Hunter lakukan tadi pagi, bahwa Hunter bukan hanya sekedar mencari Panadol, melainkan pergi ke lokasi tempat ibunya tewas yang terjadi kurang lebih 2 tahun yang lalu. Saat pulang sembari membawa hasil buruan, Will melewati satu rumah tetangga bernama Nina yang diketahui sedang melakukan eksperimen untuk menemukan bahan peluru yang cocok agar bisa menembus kulit Reaper. Karena diketahui jika kulit Reaper sangatlah kuat seperti badak, bahkan tidak mempan terhadap bom ataupun rudal sekalipun. Malam harinya saat Will sedang tidur nyenyak, ia tiba-tiba dibangunkan oleh suara Hunter yang mengalami sesak nafas. Sehingga diketahuilah jika Hunter putranya ternyata mengidap asma yang sangat parah dan membutuhkan tabung oksigen untuk mengatasi penyakit asma tersebut. Masalahnya adalah tabung filter oksigen yang Will miliki hanya tinggal tersisa 1 lagi, sedangkan jarak dari pengungsian ke rumah sakit terdekat jaraknya lumayan jauh dan berada tepat di tengah zona merah di bawah ketinggian 8.000 kaki. Tak ingin membuat Hunter panik, keesokannya Will berusaha untuk seolah tidak terjadi apa-apa tetap melakukan aktivitas harian mereka, yaitu merawat kebun singkong Eropa yang berada di belakang rumah. Dengan singkong itulah Will bisa mendapatkan beberapa makanan modern yang tersisa seperti makaroni yang dibarter atau ditukar dengan singkong hasil panennya. Malamnya penyakit asma Hunter kembali kambuh yang karena tabung oksigennya sudah habis. Will terpaksa menggantinya dengan suntikan obat pemenenang atau membuatnya tetap tenang sementara waktu. Sadar jika ini tidak bisa terus dibiarkan, Will mau tidak mau harus pergi ke rumah sakit terdekat yang ada di zona merah itu. Ia pun menemui Nina tetangganya untuk meminta bantuan. Namun dengan fakta bahwa belum ada peluru yang dapat menembus kulit Reaper, Nina pun menolak ajakan tersebut. Kesal dengan penolakan Nina, Will pun mengungkit masalah lalu Nina yang berhubungan dengan kematian istrinya, yang ternyata Nina dan mendiang istri Will dulu adalah sahabat dekat. Sama-sama peneliti, ilmuwan yang pernah berjuang menghadapi Reaper. Naas, istri Will dan kawan-kawan lain harus mati dalam satu insiden dan hanya menyisakan Nina seorang yang masih bertahan hidup.
Sesaat setelah Will pergi, Nina menunjukkan progres yang pesat dengan alat penemuannya, yaitu sebuah kompas yang sudah dimodifikasi menjadi alat pendeteksi Reaper. Will sendiri langsung pulang ke rumah dan menitipkan Hunter kepada tetangga yang lain. Ngambek ini Will lur, di mana pada keesokan paginya Will mendatangi tempat penyimpanan senjata yang memang bebas digunakan oleh siapapun selama itu untuk keselamatan bersama. Tak disangka Katie mengajukan diri untuk ikut dengan Nina yang juga sudah menunggu di luar. Bertiga mereka akan melakukan perjalanan beresiko tinggi untuk mencapai rumah sakit terdekat, di mana Nina menunjukkan kompas ciptaannya semalam dan menjelaskan jika tubuh Reaper menghasilkan semacam medan magnet yang cukup kuat, sehingga dengan alat tersebut mereka bisa mengetahui keberadaan Reaper dari jarak kurang lebih 800 meter. Beberapa menit berjalan di zona merah, Will dan kawan-kawan menemukan bangkai mobil militer bekas peperangan dengan para Reaper, di mana ketegangan sempat terjadi ketika Katie ingin buru-buru melanjutkan perjalanan, sedangkan Nina masih ingin tetap di sana setelah menemukan sisik Reaper. Namun Will berhasil melerai dan membuat situasi kembali kondusif. Yang mengejutkan adalah mereka menemukan beberapa ekor kuda yang masih hidup berkeliaran di tengah hutan, sehingga bisa dikumpulkan bahwa Reaper hanya menyerang manusia saja, tidak dengan hewan ataupun binatang-binatang kecil. Tiba-tiba mereka menemukan kereta gantung. Kompas Nina mendeteksi adanya kemunculan Reaper yang mulai mendekat, di mana Katie yang terlalu ketakutan pun spontan berlari sendirian menuju garis aman yang sebenarnya masih sangat jauh. Sedangkan Will dan Nina menaiki sebuah kereta gunung yang masih berfungsi, sehingga Reaper tidak mempan terhadap peledak, sehingga Katie mau tidak mau harus ikut kereta gantung bersama Will dan Nina. Ia menaiki salah satu tiang untuk meraih mereka berdua, dan ketegangan belum selesai. Reaper terus mengejar sedangkan peluru Nina sudah habis. Di mana saat mereka hampir sampai ke garis aman, tali kereta tiba-tiba terputus yang membuat mereka semua terjatuh, sehingga inilah yang terjadi. Malamnya di sebuah penginapan yang terbengkalai, Will dan kawan-kawan pun bermalam di sana sembari membahas terkait sosok Reaper yang sempat detik ini masih menjadi misteri. Bagaimana tidak fakta baru yang memperlihatkan Reaper tidak menyerang hewan dan binatang-binatang kecil. Katie berteori jika Reaper adalah makhluk yang dikirim Tuhan untuk melenyapkan seluruh umat manusia. Beda lagi dengan Nina yang berteori jika mereka adalah para alien yang dikirim untuk menguasai planet bumi. Sementara Will memiliki asumsi sendiri jika Reaper sengaja diciptakan oleh pemerintah atau elit global untuk menekan jumlah populasi manusia di muka bumi ini. Keesokannya mereka melanjutkan perjalanan hingga sampai di sebuah terowongan bekas tambang yang jalan masuknya masih berada di garis aman. Menurut Will, jalan keluarnya nanti juga masih berada di garis aman alias di atas 8.000 kaki. Namun Nina tetap khawatir andai kata ia tidak akurat sehingga timbullah sedikit keraguan. Tapi tetap melanjutkan perjalanan karena sudah terlanjur berada di sana. Bermodalkan senter helm tambang sebagai pencahayaan, mereka pun berjalan menelusuri terowongan yang gelap gulita sampai akhirnya menemui jalan buntu yang sudah dikunci dengan rapat. Tak menyerah, Will menemukan jalan lain yang mengharuskan mereka menuruni anak tangga menuju ke bawah yang pastinya itu sudah melewati garis aman. Namun masih dengan alasan yang sama, yaitu sudah terlanjur masuk. Nina akhirnya bersedia untuk ikut. Ketika mereka sudah di bawah, Will dan kawan-kawan langsung mendapat kejutan dari sesuatu yang bergerak di dalam kegelapan, dan tiba-tiba itu adalah Reaper yang langsung mengejar mereka bertiga, di mana Nina menyuruh Will dan Katie untuk menahan nafas setelah diketahui jika Reaper menggunakan tentakel bercahayanya untuk mendeteksi karbon dioksida yang dihasilkan oleh tubuh manusia. Tak kuat menahan nafas-nafas lama seperti film vampir, Reaper pun akhirnya menyadari keberadaan mereka bertiga, di mana Katie akhirnya menjadi orang pertama yang mati, dengan Will dan Nina yang tidak bisa berbuat apa-apa.
Setibanya di permukaan yang berada di garis aman, Will dan Nina pun berjalan hingga sampai di sebuah pondok dengan mobil sheriff yang sudah terparkir selama 3 tahun. Mereka berdua bermalam di sana sambil membahas terkait apa yang Nina lakukan selama ini. Ya, seperti yang kita ketahui, Nina adalah seorang peneliti yang mencoba menemukan cara untuk membunuh Reaper. Menurutnya, kulit atau sisik Reaper dilapisi oleh medan listrik yang menjadi sistem pertahanannya. Jikalau Nina punya magnesium oksida untuk melapisi sebuah proyektil peluru, secara teknis Reaper bisa dibunuh dan manusia tidak perlu lagi terkurung di dataran tinggi seperti saat ini. Keesokannya, menggunakan mobil yang masih menyala, Will dan Nina langsung berangkat menuju rumah sakit yang dituju. Sesampainya di sana, mereka berdua langsung masuk dan harus bergerak cepat untuk mendapatkan apa yang mereka cari. Di mana saat Will sudah berhasil mendapatkan beberapa tabung oksigen untuk putranya, muncullah Reaper yang menyerang secara mendadak dan ya, Will berhasil membunuh Reaper setelah menembakkan sebuah gas berisi magnesium oksida. Sehingga makin kuatlah teori Nina tentang melapisi peluru dengan campuran tersebut. Namun untuk mendapatkan magnesium oksida dalam bentuk cair, mereka harus pergi ke laboratorium lama milik Nina yang jaraknya beberapa kilometer dari rumah sakit ini. Sehingga tanpa buang waktu lagi, Will dan Nina langsung meluncur saat itu juga. Singkat cerita, tiba di laboratorium, Nina membutuhkan waktu sekitar 5 menit untuk mempersiapkan pelurunya. Yang bukannya membiarkan Nina fokus melakukan pekerjaannya, Will malah membahas terkait foto Nina bersama keluarganya yang mati dalam kejadian 3 tahun lalu. Sehingga bukannya memanfaatkan waktu 5 menit yang singkat itu, konsentrasi Nina pun jadi ke-distract oleh kesedihan yang muncul dalam pikirannya. Selesai dengan pelurunya, Nina langsung melakukan uji coba pada kulit Reaper yang sudah ia bawa. Ya, peluru itu masih belum berhasil menembus si Reaper. Namun Nina tak ingin menyerah dengan cepat dan akan langsung mencari campuran lain yang lebih tepat. Sehingga Will disuruh pulang duluan demi untuk keselamatan putranya. Saat Will sudah berangkat, Nina harus melakukan uji coba dengan mencampurkan bahan lain yang ada di lab tersebut. Di mana sececah harapan akhirnya muncul ketika Nina memanaskan cairan tersebut. Kembali kepada Will yang masih dalam perjalanan, sampai ketika ban mobil belakangnya bocor, Will pun terguling sebelum berhasil mencapai garis aman. Beberapa Reaper pun datang ke arah Will yang memaksanya untuk menaiki bukit dengan cepat. Yang karena struktur tanahnya berbatu dan sulit dinaiki, Will harus terjebak tepat 1 meter menuju garis aman. Sehingga ya, entah bagaimana Nina bisa dengan cepat sampai di sana. Namun dia sudah berhasil menemukan peluru yang dapat membunuh Reaper. Sehingga Will akhirnya berhasil diselamatkan. Reaper ini bukanlah makhluk hidup, melainkan sebuah mesin alias robot. Sehingga dapat disimpulkan jika teori Nina tentang alien yang ingin menguasai planet bumi mungkin ada benarnya. Itulah alasan kenapa Reaper tidak pernah tidur, tidak pernah bernapas, dan tidak pernah naik lebih dari ketinggian 8.000 kaki. Karena mungkin sudah diprogram seperti itu oleh ciptaannya. Mereka akhirnya berhasil menemukan cara efektif untuk membunuh Reaper dan akan menyebarluaskan informasi ini ke semua orang untuk mengambil kembali dataran rendah yang menjadi hunian umat manusia. Tiba di pengungsian, Will langsung menemui Hunter putranya. Sementara Nina mengibarkan bendera tanda harapan dan perlawanan. Mereka mulai memproduksi peluru dan menjadi awal baru bagi umat manusia yang tersisa di muka bumi ini. Setelah Will dan umat manusia yang tersisa mulai mengambil kembali tanah yang mereka miliki, muncul benda angkasa yang jatuh dari langit. Kemungkinan besar itu adalah alien yang datang membawa cara baru untuk menguasai planet bumi. Dan film pun berakhir.
Terima kasih telah menonton sampai selesai dan jangan lupa klik subscribe, like, dan bagikan kepada seluruh umat di dunia. Sampai jumpa kembali di film-film berikutnya. Suka nonton, suka banget lur.